dalam keadaan sehat ya. Syukurlah kalau begitu. Kali ini cerita kita tentang misteri. Inilah misteri pembunuhan yang sangat mengerikan. Ini dia ceritanya tentang kejahatan yang belum terpecahkan. Sejumlah korban meninggal, bisa saja masih menanti kepastian hingga saat ini atau yang akan mendatang. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan, ya. Bermacam-macam kejahatan, baik dia kejahatan yang secara fisik, moral, atau lain-lainnya. Dilansir dari The Occult Museum, Badan Statistik Amerika Serikat mencatat hanya 64% kasus pembunuhan di Amerika yang dapat diungkap dan berujung penangkapan. Sisanya menjadi misteri yang tak terpecah. Yang pertama, Pliska AC Murderhouse. Tahun 1912, keluarga Moss, dianya 3 rumah tua yang bercat putih di kota kecil Pliska, Iowa. Suatu malam, Joe dan Sarah mau tidur di lantai atas di ruangan yang lain. Ada 2 teman anak mereka yang berkunjung dan ikut menginap di sana. Dan siapa sangka mereka akan tewas. Semuanya akan tewas mengenaskan malam itu. Pada dini hari, seseorang masuk ke rumah keluarga More. Entah siapa, satu lengan membawa lampu minyak yang redup. Lengannya yang lain membentang sebuah kampak besar. Keesokan hari, seseorang tetangga menemukan seluruh orang yang ada di rumah itu bersimbah darah, tewas secara mengenaskan, dibantai menggunakan sebuah kampak. Menurut penyelidikan, kepada Joy mendapat kampak setidaknya 30 kali. Wah, 30 kali ya. Anehnya, sang pembunuh seperti melakukan beberapa ritual. Setelah ia menghabisi seluruh atau semua orang, misalnya menutup seluruh cermin dengan kain, membungkus seluruh kepala dengan spray, kecuali Joy ya, dia tidak sama sekali. Sang pembunuh pun meletakkan daging mentah. Di atasnya terdapat sebuah gantungan kunci. Tak lama kemudian, setelah pembunuhan keluarga More, di tempat lain terjadi pembunuhan dengan pola yang mirip dengan si Joy ini ya. Mirip, sebuah kampak dan lampu minyak tua. Kini pun rumah keluarga More sekarang sudah menjadi sebuah hotel yang mewah dan semacam museum bagi mereka yang cukup berani untuk masuk dan menginap. Di sana terpampang plang Pliska AC Murderhouse. Yang kedua, The AC Man, penggemar musik jazz ya. Dari Mei tahun 1918 hingga Oktober 1919,
warga New Orleans dan sekitarnya, Louisiana, gempar diteror oleh sebuah pembunuhan berantai membingungkan ya sahabat TV. Korbannya beragam-ragam, bermacam-macam, bervariasi, dan mulai lansia, gadis miskin, peranakan Amerika Itali, pemuda lelaki dewasa, bahkan ibu hamil. Yang ibu hamil saja dia itu buat seperti itu ya. Jadi dia itu nggak mandang bulu ya sahabat TV. Kebanyakan pembunuhan dilakukan dengan menggunakan kampak milik korban, warga. Akhirnya penyebut sang pembunuh dengan julukan The Axeman pria berkampak. The Axeman kian terkenal ketika ia menulis surat kepada sebuah surat kabar lokal. Ia bersumpah akan kembali datang untuk membunuh pada tanggal 19 Maret 1919. Anehnya, dalam surat itu ia mengaku menyukai musik jazz. Karena ia tak akan membunuh atau melukai yang menyukai musik jazz di rumah pada malam itu. Seluruh kota pun beramai-ramai memutar musik jazz malam itu. Kota menjadi gegar, namun tetap was-was. Ternyata The Axeman ini menepati janjinya, tak ada orang mati pada malam itu. Hingga kini identitas dan motif pembunuhan The Axeman masih belum terungkap. Konon ia telah mati ditembak oleh seseorang yang juga tak dikenal. Tak ada kabar yang pasti tentang hal itu. Yang jelas, kisah ini telah menjadi inspirasi bagi banyak novel atau perfilman. Sekarang kita memasuki yang ketiga, pembunuhan Torse, pengenalan di Cleveland. Salah satu kejahatan yang terkenal di North Hempstead adalah peristiwa pembunuhan yang disebut dengan Torso atau Kingsbury yang terjadi di pertengahan tahun 1930. Pembunuhan terjadi sangat mengerikan. Ia selalu melakukan mutilasi karena banyak orang menduga sang pembunuh adalah seorang ahli seperti orang menjegal, dokter, perawat, atau seseorang yang bekerja di ruangan bedah. Kebanyakan korban pembunuhan torso ditemukan di daerah yang disebut Kingsbury. Anehnya, sang pembunuh banyak mengincar penduduk kumuh kota Cleveland seperti pelacur, gelandangan, pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk yang keempat. Apa itu? Ya, sahabat TV, yang keempat, Boy in the Box. Ya, namanya kalau dipikir-pikir kayak apa ya ceritanya. Pada tanggal 23 Februari 1957 di daerah Fox Case ditemukan mayat dibungkus selimut yang dimasukkan ke dalam kotak kardus. Korban
diperkirakan berusia 4, 5, atau 6 tahun. Berarti masih dikategorikan masih kecil atau dia masih anak-anak ya. Dengan tanda kurang gizi yang parah, pemukulan, dan rambut yang baru saja dicukur. Pencarian di TKP sekarang berhasil menemukan topi, jilbab, dan sapu tangan anak-anak. Sebuah media lokal sempat memuat beberapa pengakuan mengejutkan. Seseorang wanita mengklaim bahwa ibunya itu kejam. Tidak disangka membunuh anak lelaki itu sebelum membuang tubuhnya. Pada tahun 2016, Pusat Nasional untuk Anak Hilang menambahkan rekonstruksi wajahnya ke database mereka. Tetapi hingga hari ini identitas dan kematian anak itu tetap menjadi misteri. Yang kelima, pembunuhan zodiak. Kalau kita pikir-pikir, zodiak itu seperti kalau dikategorikan, kalau kita di sahabat TV, di daerah kita ini bisa dibilang zodiak itu seperti Gemini atau Ariel ya, sahabat TV. Ini dianya pembunuhan zodiak. Jadi bermacam-macam ragam atau bervariasi ya, sahabat TV. Ini pembunuhan zodiak ini pada tahun akhir 1960-an. 7 orang diserang oleh seseorang. Ia mengincar pasangan muda yang sedang berkencan. Daerah terpencil di daerah California Utara. Keempat pria dan 3 wanita itu berusia kira-kira 16 tahun hingga 29 tahun. 2 orang dari mereka berhasil menyelamatkan diri dan yang lainnya tewas di tempat. Yang lebih anehnya lagi, pembunuhan itu kemudian mengirim serangkaian surat kepada polisi, juga surat kabar by area. Di surat itu ia menyebut dirinya sebagai zodiak. Dalam serangkaian surat itu, zodiak mengaku telah melakukan sekitar 40 pembunuhan. Zodiak pun memberikan informasi tentang rincian tempat terjadinya pembunuhan itu. Namun tidak pernah berhasil ditangkap. Berarti hebat ya si zodiak ini. Dia sudah mengakukan dirinya, tapi sama sekali polisi tidak bisa menangkap si zodiak ini. Kasus ini tetap terbuka di Departemen Kehakiman di California dan negara-negara yang terkait dalam kasus tersebut, seperti yang dibilang dari zodiak tersebut. Ya, sahabat TV, inilah cerita dari kisah pembunuhan yang sangat mengerikan, sangat mengejutkan, tapi dianya memberitahukan dirinya pada polisi, namun tidak bisa sama sekali ditangkap oleh polisi. Inilah cerita dari Juwita TV. Kita tetap semangat dan tetap sehat. Tak lupa berdoa, saling mendoakan kita. Semoga yang menonton ini sehat selalu, Juwita TV juga sehat, dan sama-sama kita berdoa ya sahabat TV. Terima kasih telah mendengarkan kisah cerita dari pembunuhan yang mengerikan ini dari Juwita TV. Lebih kurang Juwita TV minta maaf ya sahabat TV, karena manusia tak ada yang sempurna. Salam dari Juwita TV.